mahasiswa kami baik semester 3 yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ahmad Banda Aceh yang kita cintai. Pada pagi hari ini kita sedikit akan bicara masalah riset kurikulum. Ini kalau kita sederhana adalah sebuah hasil penelitian itu diseminasi oleh para pakar untuk menelaah ulang kembali terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan. Idealnya bahwa riset kurikulum itu adalah sudah ada sebuah proposal atau penelitian yang akan dibahas bersama-sama oleh para pakar. Itulah idealnya berkaitan dengan riset kurikulum. Artinya mendalami, memahami, dan melihat apa sebenarnya manusia kita tadi. Nah, jadi kata lain, bukan hanya memberikan teori, tetapi justru membahas sederhana, baik itu proposal maupun sebuah penelitian. Nah, kenyataan di lapangan berada seperti beberapa perbandingan dulu. Nah, kalau pada ketika kita di Malaysia, saya bersama melalui saudara S3. Nah, jadi di sana itu sebelum kita ujian terbuka, kalau istilah Indonesia terbuka atau untuk secara terbuka atau katakanlah untuk hasil terakhir kalau barangkali sudah untuk mengambil S2-nya atau katakanlah seminar hasil itu penggantian kurikulum, gitu ya. Sebelum barangkali untuk terbuka, ini kan ada seminar hasil. Nah, di Malaysia itu seminar hasil itu diundang para pakar. Nah, tiga dulu itu saya kurikulum itu ada 6 pengumumnya. Ada 1 orang pembimbing dan juga ada 2 orang dari pasar sarjananya, ada 3 orang pakar yang itu. Duduk ada kasih bersama-sama. Nah, kita sebagai seorang peneliti menyampaikan masalah penelitian termasuk dari hasil yang kita capai. Jadi, itulah akan dipelajari secara bahasa dan berarti masing-masing oleh pakar itu. Bagaimana sebenarnya penelitian kita itu? Nah, penelitian itu bakal dilihat segi bagaimana teorinya. Cocok nggak teori yang menggunakan ini dalam membahas ini? Gitu ya. Banyak fakta yang membahaskan ini dan bagaimana dengan kita. Jadi akan diperhatikan mulai kita membuat masalahnya. Tapi yang paling sensitif adalah teorinya sinkron dengan metodologinya. Kemudian hasil penelitian itu bisa nggak menjawab daripada rumusan penelitian dan penelitian itu. Itu dia. Termasuk mencari literaturnya, referensi kita. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika di Indonesia, kurikulum ini bervariasi diterjemahkan, maksudnya tidak sama semua tempat. Nah, sama dibanding di USU dengan di UIN kita saja berbanding Bapak Ibu ya. Itu di USU itu, ketika mahasiswa mengajukan proposal penelitian, belum ke lapangan ya, masih proposal saja, itu dikurikulumkan. Diundang kita dari orang UIN, diundang dari mereka pembimbingnya ada, juga ada dokter UIN sebagai pembimbing semuanya. Nah, itu dikurikulumkan masih proposal. Nah, kalau di Malaysia enggak, kita sudah pemasukan proposal, sudah meneliti ke lapangan. Sebelum diperbanyak, sebelum kita submitkan ini ke pihak-pihak pasar sarjana, sebelum tinggal menunggu sidang, itu dikurikulumkan dulu. Itu namanya penting tadi. Artinya di kata sederhananya untuk dapat menelaah atau meminarkan, yaitu diseminarkan membahas lebih dalam tentang hasil sebuah penelitian dan ada masyarakat. Jadi itu makna yang disebut dalam kurikulum riset kurikulum itu. Jadi semua hasil penelitian itu akan dikaji ulang, dilihat apakah metodologinya, apakah teorinya, atau hasil penelitiannya, sudahkah itu sinkron antara satu sama lainnya. Apakah sudah terjawab urusan masalah itu dengan tujuan penelitian dengan kesimpulan. Kalau ini barangkali dalam penelitian kualitatif itu kan ada 3 hal sama itu. Rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Sama maksud di sini adalah kalau 3 dalam rumusan masalah kita harus 3 tujuan penelitiannya, harus 3 kesimpulannya. Itu dia. Dalam penelitian hanya 3 harus sama tadi. Dan kuantitatif nanti barangkali Bapak Ibu, siapa tahu kita ada niat itu 4 harus sama tadi. Rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, hipotesisnya ketiga, kemudian hasil. Itu dia. Jadi kalau rumusan adalah mempertanyakan, tujuan itu adalah untuk mencapai apa yang diinginkan, gitu ya. Sedangkan yang pada hipotesis itu adalah
dari harusnya dalam pertanyaan tadi. Nah ini satu kali nanti dipelajari nanti ketika kita sebenarnya, gitu ya. Kita menyampaikan itu lihat. Ini masa kalau yang rumusnya 3, 3, 4 umpamanya, atau dia hasilnya baru sampai 6 kita tambahinnya, boleh. Nah, itu antara lain maksudnya salah satu fungsi dari riset kurikulum ini. Nah, dilihat apa ini masalah metodologinya. Kemudian kalau berangkat mengenai kualitatif, cocok nggak informasi itu? Apa yang profesor mewakili dalam penelitian itu sampai dilihat. Nah, baru kita hasilnya. Hasil itulah pada hari ini atau saat ini di Indonesia ini digaungkan kalau untuk S1 hasil itu harus sampai di jurnal. Sekarang waktu itu kita di UIN, saya pikir hampir seluruh Indonesia semua ini yang sama. Pertama di Medan kita contohkan dulu. S1 kita di sana itu sekarang harus lebih banyak kita aturkan, kita bimbing dan diarah maksudnya untuk jurnal. Karena kontribusi jurnal itu lebih tinggi untuk aplikasi kita dibanding dengan skripsi. Ini saya bangun S1 baru nanti kedua istilah kita ya. Ini S1 pada yang metodologi. Nah, Bapak Ibu. Nah, di Medan sana, di UIN kita, itu kolegium itu dilaksanakan oleh mahasiswa memilih jalur jurnal. Kalau memilih jalur skripsi tidak ada kurikulum, nggak ada. Di UIN ya, di Medan kita, itu bisa dengan beda dengan USU, beda dengan USM yang bisa kuliah begitu. Nah, jadi kalau di fakultas kita, terutama di UIN pertama Medan ini, mahasiswa sangat diarahkan untuk pilih pilih jurnal. Nah, jurnal ini itu harus terbit Sinta. Nah, Sinta itu dalam kesepakatan di UIN kita, walaupun berbeda sedikit dengan di Indonesia. Kalau Indonesia itu secara internasional itu Sinta 1 itu nilai 5 sampai 100 di Sinta 1. Kita di UIN kalau bisa tak mungkin rata-rata mencapai Sinta 1 itu tak mungkin. Jadi kita apa yang ini nanti nggak sanggup kita. Makanya kita buatlah Sinta itu dari 6 sampai Sinta 2 atau S1. Nah, Sinta 6 itu nilai Sinta itu adalah hanya nilai 50. Sinta 6 itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sementara nanti kurikulumnya, ini saya maksud dulu, apabila seorang mahasiswa kita belajar jurnal dia. Dibuatlah SK atau tugas seorang yang membimbing. Kita buat PA-nya itu sebagai pembimbing untuk kurikulumnya. Oke, bimbinglah dia. Selesai nanti itu, sambil terbit jurnalnya. Setelah jurnal itu baru dikurikulumkan. Nah di sini kita berkreasi di Medan. Ada yang satu untuk pengujinya, ada yang dua. Penguji kurikulum tadi satu penguji satu orang. Nanti pengunjung sidang dia untuk dikurikulumkan itu kita didakwa tempat dua lah pengujinya, satu dari pembimbing, 3 lah untuk kurikulum dari itu 3 orang. Nilai bertiga ini nanti dibuat rata-ratanya itu 20% nilainya. Jadi kita anggap dulu masing-masing yang 3 orang ini, pemimpin 1 orang, pembaca atau pengidam 2 orang, 3 orang ini masing-masing 90, mau dikatakan masih 90. Berarti nilainya kali 20%, berarti 92, 18 nilai. Inilah nilai kurikulumnya, 18 nilainya. Sedangkan dari komisi data nilai baru 50 tambah 18 baru itu ada 68 masih ciri ini. Nah, jadi itu maksudnya cara mengira di sana. Itulah. Nah, kita naik ke Sintanya menjadi Sinta 5. Sinta 5 itu siasat di sana disepakati oleh 60 nilai yang Sinta 5 itu nilai 60. Anggap itu bahwa nilai kurikulumnya juga masuk 60 rata. Ya kan? Anggap dulu atau katakan kita pulkan 100 nilai kurikulumnya. Dan 20 cuma. Bukan 20 per orang, rata-rata itu 20% kekuatan kurikulum 20%. 80% nilai dari Sinta tadi itu. Anggap umpamanya dia 20 nilai kurikulumnya, 60 nilai Sintanya, 80 baru kita terbit. Lalu sekarang beda, kan kalau 5 berapa? Nah, kapankah anak kita ini bisa menjadi nilai jurnalnya tadi dan kurikulum itu adalah ketika dia sampai mendapat Sinta 4. Sinta 4 itu nilainya 70. Jadi bersinta 4 nilainya. Kalau berapa dapat itu dan barangkali nilai 80 waktu kurikulumnya, 8 itu kan 16. 16 tahun 70 dan
satu ya, ini pemahaman kita. Apakah beda? Di sini barangkali tujuan Pak. Apakah ada kesamaan dengan di sini? Kurikulum yang saya pahami dengan yang dilaksanakan di Medan dan di sini. Ada kira kesamaan? Untuk yang di sektor ini yang masih program kegiatan seperti Prof sampaikan, tapi tidak masuk dalam sistem dalam penilaian untuk mahasiswa. Belum ya? Masih hanya sebatas misalkan ada mahasiswa yang memang apakah hasil tesisnya ada penelitian dia diberi uang untuk bisa membuat untuk sampai ke kemasan jurnalnya. Baik, ini Bapak Ibu yang disampaikan itu S1, belum S3 itu teman saya S1 kita bahas itu S1 di sini ya, itu S1 ya. Saya ganti seperti orang katakan lembaga beda ini dan sebenarnya dan fungsinya gitu ya. Ini kita mulai ke dalam masalah kurikulum kan mulai dari S1 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nah yang kedua di masa S1 ini anak-anak kita yang memilih jalur skripsi, mereka ada jalur ya, skripsi atau jurnal itu. Tadi jurnal sudah disepakati nilai di sana. Nah, anak-anak kita yang jalur skripsi itu, andai kita ingin kembangkan, kita ambil natijanya, sarinya, saripati skripsi itu dibuat jurnal. Jurnal ya, itu bisa fungsi yang pembimbing. Kalau tadi barangkali deskripsinya tetap namanya yang pertama, nama pembimbing yang kedua. Kalau andainya dia berdasarkan jurnal, tetap nama pertama mahasiswa, kedua itu nama pembimbing. Tapi ketika skripsi tadi pembiayaan dari skripsi kita olah, kita buat natijanya, kita ambil intisarinya, masuk ke jurnal. Itu boleh pembimbing sebagai penulis pertama atas izin demonstrasi. Dia bilang, bagaimana nak ini kita sempurnakan, kita perbaiki, Bapak sempurnakan, kita buat ke jurnal. Nah, ini bisa kita pembimbing sebagai penulis pertama, yang kedua. Kita dapat 60%, dia dapat 40%. Kalau anda kan berkaitan dengan penilaian akademik atau BAK kita, gitu ya, BKD. Jadi ada fungsi untuk kita sebagai pembimbing, ada fungsi untuk kita. Ini saya pikir tentang itulah masalah itu fungsinya di kita S1. Oke, kita ke S2. S2 sebenarnya secara signifikan belum berpengaruh Sinta itu terhadap nilai di lapangan. Tidak ada pengaruhnya, pengaruh itu adalah hanya bagaimana kekuatan tesis dia dan juga nilai mata kuliah pada SKSD itu. Itu menentukannya apa yang bisa memasukkan atau terpuji di situ menentukan itu. Nah, kita di Medan Sumatera Utara selama ini, selama saya 3 tahun menjadi kepala dakwah di sana, ini kita tuntut itu kemarin mengarah ke Sinta 2, minimal Sinta 3 untuk S2. Jadi Sinta 3 minimal baru dia disidangkan. Keluar dari Sintanya bersidang. Di S3 kita, itu kita mengarah ke Sinta 1. Bahkan bagi yang bisa ke Skopus. Tapi pertimbangan kita kemarin adalah terlalu mahal bayar Skopus ini dan terlalu lama masa tunggunya. Sedangkan kita tidak ingin kita berlama-lama karena baru kuliah. Kita akan juga pada pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan yang uangnya usaha dikasih negara, kalau bisa keluar dikasih gitu kan. Bagus uang dikasih keluar negara gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kita disiasat selama di Medan atas berbagai pertimbangan kemanusiaan, juga kita bahwa semua tidak pas waktunya bisa tamat dia kan? Mungkin dengan keluarga, mungkin dengan kesibukan kerja dan sebagainya pertimbangan itu. Nah, selama ini Bapak Ibu kita kasih rukhsah, kita kasih dispensasi. Idealnya terbit dari jurnal baru sidangkan. Idealnya sebelum jurnal terbit itu belum disidang untuk S3. Kalau S2 sudah ditetapkan itu minimal terbit Sinta 3 baru disidang S2. Kalau S3 kita harapkan itu minimal keluar dulu Sinta 2 baru sidang. Itu formalnya, itu aturan di atas kertasnya itu. Baru sampai sekarang, aturan di atas kertas. Tapi kita mau membantu mahasiswa kita dengan berbagai cara. Di antaranya, untuk mereka tidak baru kuliah lagi, ketika sudah asesi dari promotor dan telah diujikan dengan baik dan sudah menurut pembimbing sudah layak dan pun sudah layak itu, ketika sidang kalah dia minimal luar
disidangkan. Tetapi kita selama berpengalaman di tentang itu, kalau tidaklah dia ambil barangkali keluar dari umpamanya jurnalnya baru dikasih ijazah, ternyata banyak di antara dulu mahasiswa kita yang tahun-tahun lalu itu ijazah diambil, sehingga menghapus keluar. Nah itu dia, keluarnya keluar tak selesai. Nah itu dia, itu pengalaman 2021-2020. Karena ketika disidangkan Sinta setelah keluar dari Bank Indonesia sidangnya, ijazah minta nih, fotokopi punya fotokopi gitu ya. Ada semua, diberi sebentar dia apa di scan. Terus selesai nggak ambil lagi, menunggu ijazah nah, terus scan dia. Seperti itu. Jadi sekarang kita atur tahun 2022 kemarin sampai saat ini dikasih fotokopi kah namanya, scan kah namanya, nama ijazah itu wajib menyerahkan dulu dengan satu rangkap jurnal. Kalau tidak, nggak bisa lagi. Artinya banyak mahasiswa kita yang ketika dia minta tolong dikasih dulu, tapi akhirnya tak keluar jurnal lagi, tak usah lagi. Nah itu dia, jadi pengalaman itu memang kita buat ketat lebih ketat sekarang itu, bahwa untuk ambil ijazah lah, ibaratnya terakhir untuk meminta jurnal dari itu. Nah ini berarti Bapak Ibu yang berkaitan dengan fungsi jurnal termasuk tadi saya kata Sinta itu untuk S3 termasuk Bapak sekarang ini kita anjurkan itulah ke Sinta 1. Paling nanti pun kita apakan mungkin kedua pun sudah mulai kita akan sekarang untuk satu. Nanti soal kita doanya prinsip ini sekarang kita tembak satu kalau bahkan kalau memungkinkan itu terus fokus kalau memungkinkan. Nah, tapi Bapak Ibu karena waktu penungguan fokus terlalu lama karena setahun dan 2 tahun baru nunggu, itu kan masih membayar dari bawah semester mau kuliah 1,7 juta. Sekarang berapa Pak? Kalau kita lebih, udah 11 kan? 9. Nah, ada 10 juta. Kalau mereka sampai bayar 2 semester menunggu fokus saya, udah 18 juta. Baru saya kasih itu anak kan rupiah. Nah itu ya. Jadi itu betul-betul juga untuk keluarga atau untuk negara gitu ya. Nah, saya pikir itu teman kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu barangkali itu sekedar pengantar dulu yang kita sampaikan berkaitan dengan riset kurikulum kita itu. Bahkan sekarang itu ada di seingat saya ada di Surakarta itu ada Unikom University Aisyah Surakarta itu berkaitan dengan University riset kurikulum ini ada di Surakarta. Ada khusus sekarang risetnya itu membahas tentang riset kurikulum ini. Suatu badan, suatu yayasan atau suatu usaha mereka lebih banyak cenderung tidak ada outputnya. Output dan juga outcome-nya. Jadi tidak lagi melihat ke ujian pikiran apa sebetulnya ada. Bukan hanya sampai itu ya, tapi outcome yang masukkan di situ adalah tadi harus lebih itu. Itu menyebabkan kalau secara akademik terjurnal secara di lapangannya apa manfaat dirasakan oleh umat, dirasakan oleh masyarakat, manfaat dari sebuah penelitian. Ini sudah kita tidak hanya lagi cukup berhenti pada outcome menghasilkan sebuah jurnal atau fokus tadi itu, tapi sedang diminta itu dua-duanya ada manfaat langsung terhadap masyarakat. Itu yang diharapkan tentang salah satu penelitian yang bisa menjadikan penelitian dianggap berkualitas, ukurannya bukan nilai saja, tinggi nilainya, tapi adalah fokus satu atau Sinta tadi kedua dirasakan oleh umat atau masyarakat hasil sebuah penelitian. Maka sekarang kita bebaskan masih itu apakah berkaitan dengan antropologi, sosiologi, komunikasi, silakan dipilih yang berkaitan dengan keinginan kita sebagai peneliti yang fakta bagi orang lain. Tidak novelty. Untuk S3 ini Bapak Ibu nanti ketika ujian promosi doktor bahkan ujian tutup saja bisa diminta apa kira novel soal ini, apa kebaruannya, apa nilai-nilai yang dihasilkan dari sebuah karya ini seperti ini gitu. Kalau bukan hanya sekedar S1 tidak akan diminta, sekedarnya boleh lah. Tapi kalau pada untuk S3 Bapak Ibu ini novel itu betul-betul level indikatornya. Novel ini pertama indikator adalah outcome-nya terbit di Skopos atau di Sinta 1 dan 2. Itulah outcome dari sisi akademiknya. Skill itu adalah manfaat langsung oleh masyarakat atau oleh fakultas kita. Kalau kita bakal dengan akademik, apa manfaat disertasi itu untuk akademik dengan
PI kita atau dengan fakultas-fakultas dakwah kita dan sebagainya berfungsi. Itulah daerah baru dianggap suatu peneliti benar-benar punya kontribusi baik secara akademik maupun secara non akademiknya. Saya pikir Bapak Ibu itu kira pengantar awal tentang riset kurikulum ini, itu menelaah, membahas ulang kembali, mengkaji ulang kembali dan diseminarkan secara bersama-sama oleh para pakar tentang sebuah hasil penelitian. Itulah kata kunci dari makna riset kurikulum. Bapak Ibu sampai sekira bisa kita apa ya? Paham ya? Baik, kita masuk pada sebuah penelitian. Kita sebenarnya ya. Ketika seorang meneliti, apakah dia di S1 kah, S2 kah, atau Bapak Ibu yang kelas kita ini di S3 ini kita tidak bisa lepas dari ini. Kalaupun nanti Bapak Ibu akan dikembangkan sampai ke 10 langkah. Tapi ini siklusnya, ini berputar sekitar ini. Ketika masuk penelitian, adalah jadi masalah. Apa persoalan di sana itu? Jadi bukan mau jadi masalah, maksudnya bukan jadi masalah. Bukan. Tapi apa yang terjadi di situ, saya tertarik untuk menelitinya. Masalah itu oleh para ilmuwan mengatakan kesenjangan yang terjadi antara apa seharusnya dan apa kenyataannya. Ketidaksesuaian antara teori dan praktek, antara harapan dan kenyataan, itulah dikatakan masalah. Soalnya gini, idealnya mahasiswa itu belajar, rajin itu pustaka, rajin baca buku pustaka. Walaupun sekarang pustaka itu nomor 3 karena bisa baca di handphone sekali ya. Tapi idealnya mahasiswa rajin membaca. Apakah membaca di rumah, membaca di pustaka, atau membaca informasi melalui e-book atau juga elektronik, membaca. Lalu kenyataannya mahasiswa malas membaca. Sekarang persoalan, kita tidak tahu apa penyebabnya mahasiswa malas membaca. Atau kalau saya buat contoh pertama, apa sebabnya mahasiswa malas pustaka? Nah, situ itu hipotesis. Kemungkinan apa sementara. Kenapa semua jarang di pustaka? Mungkin, kemungkinan yang pertama, mungkin buku tidak lengkap. Bidang ilmu kita nggak ada pustaka. Mari kita masuk ke sana. Orang tak ada masalah komunikasi nggak banyak, masalah dakwah banyak, pendidikan banyak. Umpama ini, tidak orang masuk pustaka, satu dan saja kemungkinan bidang kajiannya tidak ada buku pustaka. Satu kemungkinan. Yang kedua, kurang kondusif lingkungannya, ribut kali. Awal baca sana ribut, sana baca kurang, semuanya. Sebentar kita ketawa, kita harus membaca dia. Kita sedang membaca buku, orang ribut, nggak kondusif. Aku tak kondusif supaya asik nggak ada panas umpamanya. Jadi suasana kurang mendukung, itu kemungkinan kedua. Itu hipotesis. Atau anggap sementara. Yang ketiga, sering kali pustakawannya, sombong kali. Nah, ditanya ini karena saya bisa tanya, Pak, gimana tidak berkaitan dengan masalah komunikasi? Cari sana lah, cari sana. Wah gitu kan. Jadi kenapa kalau pustaka kata kawannya? Aku marahkan betul, mukanya pun kutumpuk dalam situasi. Nah, daripada kurang lagi itu umpama ini kan. Kita tahu sana sombong kali pustakawan katanya. Kakek dia raja di Aceh gitu kan. Itu atau keempat, kurang tersusun rapi bukunya, bergabung sini buku agama, sini buku sejarah, sini buku sapu gabung, tersusun ya. Sampai ke buku sana payah dan nggak ada tersusun. Manakah pembenar dari antara empat ini? Jawabannya perlu verifikasi, perlu penelitian. Nah, gitu ya. Makanya perlu teliti. Kenapa setelah persoalan? Idealnya harus yang rajin berpustaka, nyatanya jarang berpustaka. Berarti itu masalah. Kesenjangan di antara seharusnya dan kenyataannya. Harusnya kita sering membaca, kenyataannya malas. Kenapa malas tadi? Apakah dari kenapa itu kurang lengkap? Apakah secara kawan yang sombong? Atau itu juga kurang mendukung? Itulah yang berlaku sehingga kita meneliti itu. Itu maksud masalah tadi. Nah, walaupun Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi, tidak semua memang penelitian itu ada masalah. Tidak semua. Terutama ada kita di research and development. Kita mencari model, mencari bentuk. Biasanya kalau barangkali saya banyak di sebuah ilmu itu di psikologi.
Sangat banyak untuk mencari data kita, melahirkan sebuah penelitian itu arahan itu, research and development. Tapi secara umum, dalam penelitian kualitatif kah, kuantifikah, dan komunikasikan itu harus ada masalah kesenjangan terjadi antara seharusnya dengan kenyataannya. Harusnya anak-anak sekolah itu belajar, tapi lebih baik tawuran. Itu kan dikatakan tawuran antara SMA 3, SMA 6 tawuran. Tidak itu mereka belajar. Nah, jadi harusnya anak itu belajar sopan, punya tata krama, tapi nyatanya kok sembrantan. Idealnya anak pada semua orang tuanya, kenyataannya ada anak untuk orang tuanya. Kan persoalan ini, nah itu dia. Kenapa terjadi? Nah, ini timbul besar. Apakah anak berarti sayang? Apakah anak membiarkan? Apa anak tidak pendidikan agama? Apa anak orang tua memberi contoh? Kan banyak ini. Mungkin orang tua memberi contoh. Ya belum pacaran dia, nama anaknya, nama anak itu buat baru contoh ini kan. Maka kita lihat, kenapa pemerintah saat ini mahasiswa barangkali kurang sopan sama pamannya, gurunya atau dosen pamannya. Kenapa anak kurang sopan sama orang tuanya? Ada apa? Apakah ini kemarin kita menempati sempurna apa pengaruh media tadi gitu ya? Nah, berarti kita mampu untuk memfilter media, kan? New media tadi, media baru itu seharusnya yang seperti kemarin bisa bermata dua. Kalau untuk positif, insya Allah kita bermakna baik. Kalau untuk negatif, anak-anak masih belajar. Anak-anak asik di situ. Sampai jam 3 subuh pun dia tertidur. Itu kerjanya. Berarti kan new media itu sebenarnya harus difilter. Tadi semua diatur misalnya ya. Bagaimana caranya? Praktek orang tua diperlukan. Lingkungan diperhatikan, siapa teman anak diperhatikan. Itu maksudnya dalam melihat suatu soal tadi asal lebih apa? Lebih final. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, secara umum penelitian kualitatifkah atau kuantitatifkah kita juga harus lihat apa persoalan yang di sana. Itulah yang menjadi latar belakang kita nanti membuat kenapa tertarik kita meneliti itu. Nanti ditanyakan barangkali waktu Bapak Ibu nanti membuat penelitian, kemudian ada seminar proposal itu, kenapa Anda meneliti ini? Ada apa saya rupanya? Apa yang ingin cari penelitian Anda ini? Ya, apa yang ingin Anda dapat penelitian Anda ini? Jadi yang paling utama adalah apa yang latar belakang Anda memilih judul ini atau masalah. Maka istilahnya latar belakang masalah itu betul-betul kalau bisa dengan Bapak Ibu ada fenomenanya, ada datanya. Maka barangkali nanti kita kaitkan dengan Mendele itu. Ketika nanti kita kutip, itu salah satu fungsi Mendele itu adalah untuk membuat informasi atau literasi kita itu terekam pasti dia. Itu kalau di data dia di awal akan langsung input dia di perpustakaan, input dia. Nggak manual lagi, yang benar-benar nanti kan kadang di pembahasan ada 40 bacaan kita asing ke 50 berbeda dia. Ada sebaliknya, ada makasih 80 baru di sini hanya 40 terekam dia. Tapi meneliti enggak. Semua yang sudah terkutip akan pas terekam dia itu. Nanti barangkali itu khusus barangkali pakai undang-undang ini masalah meneliti itu atau masalah Zutero itu ya barangkali ada pembahasan itu khusus ya. Tapi paling tidak ini kita sampaikan bahwa seorang peneliti itu harus betul-betul teliti dan kenapa dia menarik seperti itu dasarnya adalah fakta dan data, ada fenomena. Jadi barangkali disitulah dia menguatkan wujud nanti latar belakang masalah penelitian. Ya itu. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, desain penelitian. Desain penelitian itu ini nanti secara istilah akan kita jawab dan kemana kita ingin ini. Apakah itu kuantitatifkah, kualitas, konten analisis kita, eksperimenkah kita, ini ke situ kita arahkan. Kenapa? Nanti beda penelitiannya, beda cara menelitinya, beda alat ukur digunakan, beda. Nah, seperti kita maklum selama ini, kalau barangkali kita kualitatif yang condong kita itu, di sini kan kita lebih banyak menggunakan in-depth interview, observation, dan juga dokumentasi. Kan 3 itu. Wajar mendalam. Nah, kita bahas nanti seorang penelitian itu dia harus mapan, harus mahir, dapat dalam terjemahkan bahasa informasi dari itu. Nah, kan nggak boleh kita wakil semua orang kalau
angket bisa dikirim melalui pos, angket bisa dikirim oleh orang lain, bisa suruh anak buah kita mengantar ke sana, bisa kan oke. Tetapi kalau kita di Bali enggak, kita yang langsung ke lokasi, kita ada key instrumen, kita lah yang mengunci, memahami terhadap apa yang dijawab oleh informan kita. Gitu. Nah ini barangkali Bapak Ibu, sinar kita pecah nanti kemana bisa mendeteksi bentuk itu kemana dia? Apakah kuanti, eksperimen atau konten analisis. Nah jadi tidak barangkali Bapak Ibu nanti cara kita untuk memilahkan. Karena lain-lain itu. Kalau mungkin kalau kita berkata dengan bisa digunakan itu, ada kita, itu ada ayat saya. Ini kan kita sebentar lagi ini sudah kita udah jadi kita tidak. Kenapa ini? 2 hari kita bikin bercocok ini, 2 jam itu aja. Itu manual. Ya, ini Bapak, kita buat Pak, kita kampung. Ya Pak. Mau saya untuk meluas sendiri tuh. Nah, ya. Ini nggak hilang sana Pak. Oke. Ini kan kita usul angket. Ini sederhana dulu, seperti sederhana ya. Ini sudah satu, pengulangan kaji tadi. Paling tidak, ketika dalam kuantitatif ini kan suka variabel. Kalau tidak, kita fokus mikir kita, fokus mikir. Nah, variabel sini, ini kan kita sudah antara ada namanya X atau berkata dengan independennya, ada Y, kalau boleh dependennya. Nah, kalau pada kali untuk S2 saja, ini paling tidak ada 1 independennya, 2 dependen. Bahkan ada 2 independen, 2 dependen. Nah, ingat nanti makanya ketika kalau dasar tetap terdampak dulu. Kalau kita ingin kuantitatif mamanya, ini harus gambar. Harus cari dulu bahwa dependen variabel kita ini atau Y kita itu harus ada teori yang mendukung bahwa X ini mempengaruhi Y. X1 mempengaruhi Y, X2 juga mempengaruhi Y. Jadi nanti tindakannya bisa begini Pak. Kalau ada yang S3, kemudian malah lebih banyak. Mau dikatakan Y-nya, ini apanya, ini X-nya, mana Pak tadi? Ya. Hapus. Boleh kalau Anda kalau S1 bisa satu X-nya independen variabelnya. Kalau Anda S1. Kalau mau dari S2,
X2, itu karena X-nya 2, ini X1, ini X1, ini X2, persen Y. Jadi ini dulu persen kemarin, baru ini kemarin, baru kemarin. Jadi kalau sudah infonya ada 2 independen paralelnya, ini minimal itu rumusnya 3. Rumusan ada 3, tujuan ada 3, hipotesis ada 3, kesimpulan juga ada 3. Itulah dekade kuanti ini. Jadi fokusnya variabel dulu. Pokoknya fokus senang kali tempat itu. Pokoknya variabel itu kata maunya disiplin, X1 disiplin. X umpamanya kita anggap umpamanya perhatian orang tua, Y yang mendapat maunya dulu, inilah prestasi belajar. Yang kita cari pertama adalah fokus kita dalam penelitian itu adalah pada dependent variabelnya. Itu dicari dulu. Apa yang mau dicari? Dicari itu fokus itu dalam penelitian kuanti itu variabel utama itu adalah Y. Jadi variabel utama dalam pendekatan kuanti itu adalah Y itu atau dikatakan dependent variable. Itu cari dulu. Jadi kita bukan mencari independen enggak, itu belakangan. Fokus utama kita atau variabel utama itu adalah pada Y-nya, dependent variable-nya. Kira itu yang dipengaruhi. Nah, tadi kita anggap dulu, contoh sederhana kita anggap dulu, Y kita itu adalah prestasi belajar. Prestasi ini kita lihat apa definisi prestasi menurut para pakar. Waduh, prestasi apa maknanya? Kemudian apa yang diinginkan? Maka nanti dalam penelitian kuanti ini teori bicara baru di bawah ada kesimpulannya. Dalam kaitan ini, peneliti menjadikan adalah jika nilai siswa di atas 8,5, gabungan siswa, atau jika nilai siswa itu IPK-nya di atas 3,5 umpamanya. Ini tentang apa? Inilah menjadi barometer kita. Itu tidak bisa jadi. Walaupun sakit menurut para ulama ini, menurut para ilmuwan 1, 2, 3, 4, silakan ikuti dulu. Prestasi adalah ini, ciri-ciri silakan. Dikunci di bagian dalam penelitian ini atau tesis ini, prestasi itu adalah jika orang mahasiswa tamat D1 di fakultas dakwah minimal IPK yang 3,5. Oke, bisa dulu, kita buat dulu. Nanti buat definisi personal. Ya, itu kalau buat dia buat situ. Itu langkah pertama. Kedua, apa saja menurut para pakar yang membuat orang bagus nilainya? Itu kan apa saja indikatornya? Menurut sederhana kita banyak di antaranya orang yang disiplin ini itu menurut kita dulu setiap orang disiplin ini menurut kita ini bahwa mereka prestasi bagus menurut kita. Sementara benar tidak lagi diuji ini kita menurut mana? Adakah kira-kira orang yang disiplin itu prestasi bagus? Kira ada? Kita anggaplah dulu. Yang kedua, ada kira orang tua yang perhatikan anak tidak belajar. Ditanya hari ini baru mau sekolahnya, bagaimana ini mau belajar. Orang kira anak yang diperhatikan orang tua yang tidak prestasi bagus juga. Kemudian kan? Biasanya menurut teman kita bahwa orang tua yang memperhatikan anaknya itu justru ada kata nanti dengan prestasi belajar anaknya. Apalagi selain poin, selain dari ini, pokoknya kita katakan kelengkapan fasilitas. Oh ini orang cukup bukunya, laptopnya, ini kan belum bisa kemarin. Atau juga punya lagi iklim, kalau misalnya kesempatnya iklim sekolah, iklim pokoknya ada kontribusinya. Itulah cara kita mencari independen itu. Maka fokus utama kita dulu ada di apa yang kita inginkan di sini. Itu deh, dalam penelitian kuanti dulu. Setelah itu nanti barulah kita cari yang kedua, apa sajakah yang menjadikan anak berprestasi. Kita tahu ada 1, 2, 3, 4. Terpilihlah inilah titik satu kita. Oke, kita anggap dalam contoh sederhana kita anggap dulu X1 kita ada disiplin, X2 kita
perhatian orang tua. Dicek dulu, apa sebenarnya indikator disiplin itu? Itu dulu, apa indikatornya? Nah, itu dulu. Jadi kalau barang bagi ini harus jelas, teori harus dibuat di awal, gitu ya. Apa indikator disiplin? Katakan indikatornya, pertama, anak ini tidak pernah terlambat kuliah. Oke, tidak pernah terlambat kuliah. Semua PR atau kerjaan tugas awal waktu, umpamanya. Tapi ini kan nanti tuh dulu, kita ambil begitu. Nah, inilah nanti akan menjadi betul-betul untuk membuat instrumen tadi. Ini menjadi kisi-kisi itu, kisi-kisi instrumen. Jadi artinya kita membuat visi itu bukan hanya lepas, tapi diambil teori. Itu dia. Itulah sedikit agak rumitnya, tapi juga hasilnya bagus. Jadi nanti dalam pembuatan sini nanti, bahwa ketika Bapak buat itu, ini Bapak balik di sini, kita akan kaji nanti apa pendidikan disiplin, kedua apa aspek disiplin, ketiga faktor apa disiplin. Itu nanti. Jadi kalau COVID-20 itu dia, kemudian kita katakan pertama itu di ayat 22 itu ini, pokoknya katakan dari prestasi saja. B-nya disiplin. Ini adalah bagi kalian perpecahannya, disiplin. C-nya ini perhatian orang tua. Baru ada anak lagi. Baru disiplin, pengertian disiplinnya, asas disiplinnya, kemudian faktor disiplinnya, isi dibuat. Tapi garis besarnya ini nanti dia bab 2. Jadi yang diutamakan adalah dulu dependennya, baru independen. Itulah cara berarti kita buat penelitian itu. Jadi pertanyaan yang muncul nanti atau pernyataan itu kita harus buat sini. Angkat itu pernah dua. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Kita untuk S3 ini dituntut bukan ada pertanyaan, tapi pernyataan. Pertanyaan itu hanya satu bolehlah, tapi S3 enggak menekankan. Nah, mungkin Bapak Ibu mengurangi kaji namanya, kita buat satu sederhana. Membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Kalau pertanyaan nantinya itu opsi jawabannya dua, iya atau tidak, setuju tidak setuju. Nah ini nanti apa ya? Ini contoh gini. Nah, apakah Anda setuju dosen datang tepat waktu? Setuju, tidak setuju. Gitu kan? Nah, kalau pernyataan kita buat. Menurut saya atau menurut teman saya, setiap dosen haruslah dia tepat waktu. A, sangat setuju. B, setuju. C, kurang setuju. D, tidak setuju. E, tidak setuju. Jadi opsi jawaban kalau bapaknya pernyataan ini bisa sampai 4 atau 5. Kemudian sangat setuju, setuju. Kalau ini buat 5-nya kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau kita buat opsinya sampai 5. Kalau kita opsinya 4 aja, hilangkan di sini. Kalau kita buat setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Cukup aja. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda kan kita buat terpemanya jawaban pernyataan itu hanya 4, kita ambil pertama adalah sangat setuju, kedua setuju, ketiga tidak setuju, keempat tidak setuju. Kalau nanti 4 buat nanti jawaban. 2 ini cenderung yang positif, 2 cenderung yang negatif. Itu pun kalau ada yang pernyataan itu adalah ada yang unfavorable, ada favorable. Kalau favorable itu adalah pernyataannya cenderung positif. Pokoknya menurut saya setiap dosen yang mengajar menguasai bahan terlebih dahulu. Itu kan, ini kan positif. Sangat setuju, nilai skornya namanya 4. Setuju, skornya 3. Itu skornya 2. Ini cuma 1. Kalau pernyataannya favorable. Tapi kalau bukan favorable ya, pokoknya favorable pernyataannya, menurut saya, bahkan enggak perlu bayar pajak. Ya kan? Menurut saya, warga masyarakat tak perlu bayar pajak, kalau sudah bayar apa dengan zakatnya gitu ya. Kalau kita bayar, menurut saya masyarakat perlu bayar pajak. Nah, pokoknya A,
tadi suaminya sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, dan E suaminya sangat tidak setuju. Justru kalau dengar pernyataannya, satu dia nilainya 1 skor 1, ini skornya 2, ini skornya 3, ini skornya 4. Maka kalau Bapak Ibu, ketika buat penelitian kuantitatif ini dan pernyataannya tidak semuanya sama favorabel, tapi ada unfavorable juga di sini, kita harus teliti untuk coding datanya. Kenapa? Kalau Anda besar studi nanti, ini berbeda. Kalau Bapak ada unfavorable pernyataannya, satu itu nilai 1. Kita misalnya kata contohnya kan, menurut saya masih perlu belajar. Saya setuju dia perlu belajar masih. Menurut saya masih zaman now perlu belajar. Kita mau buat pernyataannya. Saya setuju jawabannya. Asli jawaban itu nilai skornya 1. Tapi kalau mau pernyataannya lah positif atau favorable, menurut saya masih zaman now harus belajar. Jawabnya A, misalnya setuju ke skornya. Itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika membuat penelitian kuantitatif ini. Digiring kita dari teori yang kuat, sehingga dari teori lah akan lain dan teori aspeknya, aspek lain akan bisa kisi instrumennya. Kisi instrumen itu dicoba lagi. Nah ini dari dicoba lagi di lapangan sebelum kita melakukan penelitian yang sebenarnya. Ini sederhananya seperti itu harus dulu. Nah ini, tapi sebenarnya saya kita lebih ke sana dia. Sebenarnya karena kita nampak di sini lebih cenderung pada kuali. Ini saya katakan sepintas saja. Itulah cara Bapak Ibu nanti ketika cenderung untuk membuat penelitian kuantitatif. Karena pengalaman kita di UIN ini, terutama di dakwah ini, itu rata-rata banyak memilih kuali. Di tarbiyah sedikit ada juga kuanti, ada eksperimen. Nah, tapi kalau memang dakwah syariah usuluddin itu cenderungnya antara kualitatif, sebagian ada malah kewahyuan, nah, ada studi tokoh. Nah, kalau publikasi ini bervariasi, ada konten analisis, banyak kualitatif, ada sedikit ke kuanti. Saya kebetulan semester yang lalu itu, kelas satu orang sedang mengambil judul sekarang saya bimbing kuantitatif ke orang. Dan sekian banyak saya bimbing itu baru satu ambil kuanti. Bacakan di sini. Nah, tahu saya mobilitasnya buat nanti minggu kemarin. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kita ulang kembali. Nah, pembuatan angket itu apa nih? Angket ini dalam beberapa catatan para ilmuwan kita, terutama ahli penelitian itu mengatakan angket yang dibuat itu jangan menggiring, jangan juga bersifat katakan terlalu menggiring seseorang tadi sehingga cenderung nggak fair. Begini, menurut saya, umpamanya setiap orang wajib bayar pajak. Apakah harus bayar pajak tahun ini? Itu menggiring. Atau sebab kelas kita ini, menurut saya sebagai sumber uang kuliah, sudahkah membayar kuliah semester ini? Andai pun ada orang baru kuliah, dia tidak akan mengatakan itu sudah. Karena pernyataan itu menggiring. Itu dia. Nah ini contoh soal yang tidak boleh diangket. Itu menggiring responden untuk boleh. Kita boleh. Dan juga hal yang perlu kita lihat lagi, jangan pertanyaan itu atau pernyataan bermakna dua atau multi makna, jangan. Contoh gini, kita berkata berdua ada nanti untuk melakukan yang namanya uji coba di lapangan, melihat prioritasnya dan ada prioritas itu, kualitas dan prioritas. Jadi dulu harus ada persepsi dan terlihatnya harus ada persepsi yang sama. Persepsi yang sama antara peneliti, ya, terutama antara peneliti dengan responden. Harus ada seperti ini. Jadi ini adalah kata namanya masalah uang, beruang. Uang. Maksud nanti si peneliti itu untuk melihat orang kaya atau miskin, kaya atau miskin. Ini jawabannya minta oleh si peneliti mana? Apakah Anda beruang? Apa Anda terlalu beruang? Kalau peneliti mana? Bertanya dia sampai saat ini beruang. Persepsi siapanya
buat anak ini, apakah Anda beruang? Ini tidaklah, semua tidak. Bukan semua tidak. Semua paling tidak. Buat kesimpulan yang peneliti, semua anak saya orang miskin di kelas itu katanya miskin. Itu terjadi karena salah menafsirkan beruang tadi. Persepsi dari penelitian itu kata beruang itu menjadi kaya dan miskin. Buatnya apakah Anda beruang? Itu manusia menjadi berapa miskin lebih kaya. Diterjemahkan oleh responden, itu hewan binatang ada beruang. Ya, tidak ada, sebenarnya tidak. Amal baik sekolahnya. Semua selesai orang miskin di kelas saya satu orang kaya aja. Berarti salah membuat pertanyaan, salah hasilnya, itu dia. Jadi harus teliti kita dalam membuat pertanyaan. Itulah kira-kira yang harus dikuasai oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian kuantitatif. Karena itu sering dikatakan kuantitatif itu harus kuat teorinya, harus kuat teorinya dulu. Makanya tidak jarang kita katakan dalam penelitian kuantitatif ini, begitu siap proposal, proposal konsep ini sudah disebenarkan 75% disertasi siap. Dengan kita yang ke lapangan data lagi, coding data selesai. Itu penelitian kuantitatif. Dan waktu itu saya katakan harus teorinya betul kuat dan fokus kita jangan terlepas dari dependennya. Carilah hal-hal yang berkaitan bersangkutan itu bahwa konteks satu ini mempengaruhi terhadap ini. Contoh begini, kalau kita kan buka gambar, kalau ini tempat tidurnya, soalnya hubungan ibadah sholat dengan pribadi atau dengan akhlak dan berinfak. Itu dua ya, kita bersolat. Baru istilah dulu ya. Sini ada sesuatunya, kita boleh sholat. Sini bawa dulu, y-nya, y1 bawahnya, y1 bawahnya itu katakan dulu akhlak. Y2 bawahnya, y2 bawahnya berinfak. Ini agak dulu ya, ini nanti kita contoh nanti. Kita ingin lihat dulu. Ambil umpamanya satu umpamanya sholat, sini x-nya, ini kita namanya, ini y-nya. Oke, kita ingin tahu dulu. Nah, nanti kita buat dulu. Orang sholat ini kita selesai lagi. Sholat apa? Dibuat definisi fungsionalnya. Kita buat definisi fungsional. Orang sholat ini kan ada yang umpamanya betul-betul sangat bagus, kurang bagus, tidak bagus. Apa sebabnya? Jika seorang bersama ibadah sholat 5 kali semalam tepat waktu dan berjamaah umpamanya. Kita buat beberapa kali indikatornya. Buat definisi fungsionalnya. Jika seorang bersama ibadah sholat tepat waktu, ya tepat waktu 5 kali semalam, harus 5 kali. 5 kali semalam satu indikatornya. Kemudian yang kedua, tepat waktu, terasa sholat dia. Ketiga berjamaah lagi. Kalau tambah satu lagi, di masjid lagi baunya. Nah, ibadah taat, paling taat. Jadi ketaatan seorang, apakah pengaruh pada akhlak, kepada infak? Bukti itu. Kenapa itu di lapangan tadi ya? Kalau buat ini sholatnya berkopi, setiap sholat subuh itu mesti ada jemaah itu. Kemudian bangunnya berinfak lewat tabung tadi. Nah, kalau dia tabung itu apa namanya? Tabung itu ini, apa? Geser. Nah, dia uangnya. Kalau ada 5.000 bawah, semuanya kalau 10.000 atas pinggir dia. Itu untuk jajanan aku tadi makanya. Nah, itu dia. Harus ada bagus, tapi ini betul. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, itu jadi lihat dulu. Sekarang kita cari ini yang mana dulu? Nah, apakah kalau disebut infak? Apa saja orang kalau dalam teorinya? Apa saja orang berinfak? Infaknya gini. Ini saya balikkan ini. Di sini kita lihat. Apakah orang yang seperti ini akhlaknya bagus? Apa orang yang infaknya bagus? Kalau teori mengatakan semakin taat orang ibadah orang, akhlak semakin bagus. Semakin taat seorang beribadah, berinfak semakin tinggi. Tapi ada uang di kampung saya, kaya dapat duit. Kata anak muda minta uang maulid, lagi sepi, dia dulu sepi deh. Jadi orang miskin bisa ngasih 1.000-2.000 untuk acara maulid, sedangkan dia kaya raya usahanya banyak, mahal dia ya, belum sepi, belum ada belanja ini gitu. Itu dia.
Jadi betul-betul kalau takut kita Allah takdirkan jadi habis materi kan. Sepi terus nanti kan. Itu dia. Jadi Bapak Ibu itu barangkali kalau tadi kita contohkan desain pattern itu menentukan jenis pattern kita dan itulah langkah-langkahnya. Jadi fokus pada variabel. Sedangkan kalau kualitatif ini, ini kurang fokus penelitian. Kita mau variabel. Tidak juga fokus ini namanya hipotesis. Nah, Bapak Ibu, supaya sebelum sana, saya ingin satu lagi. Pembuatan rumus matematika 3 ini, rumusannya apakah ada hubungan disiplin dengan prestasi belajar siswa? Itulah rumusannya, ya kan? Apakah ada hubungan disiplin dengan prestasi belajar siswa? Yang kedua, apakah ada hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara disiplin dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa? Jadi kalau sudah ada dua independen variabelnya atau satu independen, dua dependen itu wajib 3 rumusannya, wajib 3 dan tujuannya, wajib 3 hipotesisnya, wajib 3 kesimpulannya. Jadi apa maunya ini kalau saya anggap ini tadi maunya rumusan? Apakah ada hubungan? Nanti di tujuan buat maunya untuk mengetahui, boleh kalau ditingkatkan, maunya untuk menfungsikan, kalau paling menfungsikan, tersebut untuk mengetahui hubungan disiplin dengan prestasi belajar siswa. Kedua, untuk mengetahui hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Ketiga, untuk mengetahui hubungan disiplin dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Itu dia kalau adanya kuantitatif. Jadi harus 3 dapat rumusannya. Kemudian hipotesis. Hipotesis Bapak Ibu bisa pilih 2. Hipotesis ini bisa 2, bisa maunya H atau HO. Kalau ini ada gunakan, itu ada hubungan. Ada hubungan disiplin dengan prestasi dan siswa. Dengan asumsi semakin disiplin seseorang, maka semakin baguslah prestasi belajar. Itu dia kalau hipotesis. Yang kedua, ada hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi perhatian orang tua terhadap anaknya, maka semakin baguslah prestasi belajar anaknya. Ketiga, ada hubungan disiplin dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar. Semakin tinggi disiplin dan perhatian orang tua